Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari SI 18B yang akan mempresentasikan tentang metodologi perangkat lunak. Dimana sebelumnya kita sudah tahu banyak metodologi pengembangan perangkat lunak yang sudah cukup baik, karena sebelumnya mungkin mengalami kegagalan pada pengembangan sistem perangkat lunaknya. Kegagalan ini bisa disebabkan karena tidak tersedianya teknik pengembangan yang baik. Di sini ada salah satu kutipan mengenai pengertian metodologi perangkat lunak, yaitu metode rekayasa perangkat lunak merupakan metode yang memberikan teknik untuk membangun perangkat lunak, di mana metode itu tersendiri menyangkut dari serangkaian tugas yang luas yang menyangkut analisis kebutuhan, konstruksi dari programnya, desainnya, pengujiannya, hingga pemeliharaan perangkat lunak tersebut. Ini dari kutipan bukunya Roger S. Pressman yang berjudul Rekayasa Perangkat Lunak. Saya menyimpulkan bahwa pengembangan perangkat lunak ini bisa diartikan sebagai proses membuatnya suatu perangkat lunak baru untuk menggantikan perangkat lunak yang lama secara keseluruhan, atau bisa diartikan juga memperbaiki perangkat lunak yang telah ada secara keseluruhan. Mungkin tujuannya agar lebih cepat dan tepat juga dalam mendeskripsikan solusi pengembangan perangkat lunak ini, dan hasilnya mudah dikembangkan dan dipelihara. Maka dari itu, pengembangan perangkat lunak ini memerlukan metodologi yang khusus. Nah, metodologi pengembangan perangkat lunak ini menurut saya adalah suatu proses pengorganisasian dari kumpulan metode dan konvensi notasi yang didefinisikan untuk mengembangkan perangkat lunak. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa metodologi pengembangan perangkat lunak, di mana ada metodologi konvensional, berorientasi fungsi, berorientasi data, dan metodologi berorientasi objek. Untuk metodologi konvensional sendiri, itu biasanya melakukan pengembangan perangkat lunak menggunakan pendekatan melalui alur atau dengan prosedur yang jelas pada sistem fisik organisasinya. Nah, di sini prinsip pengembangannya ada mencatat dokumen apa aja yang menjadi media, data, atau menjadi informasi, terus bagaimana dokumen tersebut terbentuk dari suatu bagian organisasi ke bagian organisasi lain. Dan di sini disebutkan jelas proses apa aja yang dilakukan terhadap dokumen tersebut, hingga proses mana yang akan dibantu dengan komputer. Selanjutnya ada metodologi berorientasi data, di mana metodologi ini menggunakan pendekatan melalui struktur data dari dokumen masukan, dokumen keluaran yang digunakan di dalam sistem. Prinsip pengembangannya itu mengidentifikasi item-item yang menjadi objek informasi berikut operasi-operasinya, lalu menyatakan struktur informasi secara hierarki dengan menggunakan konstruksi sequence, selection, dan repetition. Nah, dari konsep hierarki di atas itu akhirnya dipetakan struktur informasinya hingga menjadi struktur program. Selanjutnya ada metodologi berorientasi fungsi, di mana pada metodologi ini perangkat lunak dianggap sebagai kumpulan fungsi atau proses transformasi data. Di sini ada prinsip pengembangannya mengenai data masukannya, proses transformasinya, data keluaran atau outputnya, atau bisa juga disebut hasil transformasinya, terus juga keadaan awal dan akhir,
perubahan dari awal ke akhirnya. Dan di sini menjelaskan aksi untuk mengubah keadaan juga. Selanjutnya metode berorientasi objek, di mana disimpulkan metodologi tersebut mengenai dekomposisi persoalan yang menjadi objek-objek berkorespondensi dengan dunia nyata, di mana contoh objeknya secara nyata seperti ini dalam dunia perkuliahan, mungkin seperti dosen, mahasiswa, tentang perkuliahannya dan tentang nilainya. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai metodologi pengembangan perangkat lunak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.